Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini kita telah memasuki bulan Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan puasa, tetap semangat dan juga jangan lupa untuk stay at home. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai komoditas perkebunan yang memberikan sumbangan terbesar terhadap perekonomian di Indonesia. Komoditas ini memiliki potensi yang sangat besar karena didorong oleh permintaan dari sektor industri. Peran komoditas ini di masyarakat cukup besar karena aktivitas produksi dan juga pemasarannya melibatkan sejumlah penduduk untuk mendapatkan pekerjaan dan juga penghasilan. Indonesia merupakan salah satu negara yang menghasilkan komoditas ini dan telah menduduki atau menempati urutan kelima di dunia. Komoditas apa yang akan saya bahas? Berikut saya akan menampilkan sedikit cuplikan video mengenai komoditas tersebut. Sebelum masuki video selanjutnya, alangkah baiknya kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe. Jangan kemana-mana ya. Kembali lagi kepada saya Nur Afni Septiana Devi. Gimana nih setelah kalian menonton sedikit cuplikan mengenai video komoditas yang akan saya bahas? Jadi tahu kan kalian apa sih komoditas yang akan saya bahas? Ya tepat sekali, saya akan membahas mengenai komoditas tembakau. Di sini akan ada 5 pokok bahasan, yaitu yang pertama agribisnisnya, yang kedua data produksi dan juga permintaan, yang ketiga ada potensi produksi dan pasar di tengah pandemi COVID-19, yang keempat ada kebijakan pemerintah sebagai solusi, dan yang kelima ada masukan dan juga strategi. Jangan kemana-mana, tetap simak videonya agar kalian mengerti dan juga paham mengenai komoditas tembakau ini. Tetap stay tune ya. Komoditas tembakau merupakan komoditas perkebunan yang memiliki potensi produksi dan mampu memberikan sumbangan terbesar bagi perekonomian. Meskipun bukan tanaman asli Indonesia, namun keberadaan tembakau telah melekat dan akrab dengan masyarakat melalui budaya memakai tembakau dan tidak mengenal kelas ekonomi. Ditambah lagi, kondisi geografis beberapa wilayah di Indonesia yang mendukung bidang agraris dengan mata pencarian mayoritas adalah petani. Agribisnis tembakau. Di sini terdapat dua sektor, yaitu yang pertama sektor hulu dan yang kedua terdapat sektor hilir. Untuk sektor hulu ini merupakan segala proses teknik dalam pembudidayaan tembakau yang masih berada di dalam lahan tanam hingga proses panen selesai dan komoditas ini siap untuk diperjualbelikan. Proses yang pertama yaitu ada pemilihan bibit, yang kemudian selanjutnya ada perawatan, dan setelah masa tanam maka proses panen ini dapat dilakukan. Kemudian ada proses pasca tanam yaitu yang disebut sortase, di mana proses ini merupakan pengeringan dari daun tembakau yang kemudian akan dikelompokkan berdasarkan bentuk, warna, dan juga kualitas daun. Yang kedua ada sektor hilir, di mana sektor ini merujuk pada pengusahaan tembakau setelah tembakau lepas dari petani dalam perjalanannya untuk menambah nilai barang. Selain itu, sektor hilir ini pada hal yang dapat memengaruhi sektor hulu dari segi produksi. Sektor hilir ini bisa juga disebut sebagai persoalan non-teknis. Kemudian ada data permintaan, bisa dilihat tabel di samping saya. Di sini data permintaannya merupakan rata-rata kenaikan dan penurunan permintaan tembakau disebabkan karena tembakau merupakan tanaman tahunan. Tembakau dalam masa tanamnya dikenal dengan pola bero, yaitu berselang antara palawija padi tembakau palawija, dan padi palawija tembakau. Setiap periode musim habis, lahan pertanian akan digunakan dengan area
Kemudian ada data produksi. Di sini dapat dilihat tabel di samping saya. Untuk Provinsi Jawa Timur dan juga Nusa Tenggara Barat ini merupakan provinsi penghasil tembakau terbesar dengan kontribusi rata-rata yaitu 43,45% dan 21,41% dari produktivitas tembakau di Indonesia cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Untuk produktivitas tembakau nasional dari tahun 2014 sampai dengan 2020 mengalami rata-rata kenaikan sebesar 0,70% setiap tahunnya. Kemudian ada potensi produksi dan pasar di tengah pandemi COVID-19. Produksi hasil tembakau pada Maret 2020 tercatat turun sebesar 0,1%. Akan tetapi penurunan ini lebih baik daripada periode sebelumnya yaitu Februari yang sebelumnya turun sebesar 22,6%. Penurunan produksi ini disebabkan karena kondisi ekonomi masyarakat saat ini yang diterjang penyebaran virus corona. Akibatnya masyarakat lebih memilih menjaga ekonominya daripada harus membeli rokok. Kemudian untuk permintaan di pasar masih bagus, bahkan sejak virus corona merebak di Indonesia, permintaan tembakau iris Indonesian Tembakau dari pasar lokal justru meningkat 20-25% dibanding kondisi normal. Hal ini dipengaruhi dengan harga-harga rokok yang sudah naik banyak. Jadi konsumen turun kelas dengan beralih ke produk rokok maupun tembakau yang murah. Kemudian ada kebijakan pemerintah sebagai solusi. Pada masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah lebih kuat dan juga tegas dalam mengendalikan faktor risiko yang mengakibatkan komplikasi yaitu rokok. Para pendukung industri tembakau justru malah memberikan informasi bahwa rokok dapat melindungi dari virus. Padahal sejumlah penelitian ilmiah justru menyebutkan hal sebaliknya. Apalagi pada saat ini aktivitas lebih banyak dilakukan di rumah, maka konsumsi rokok juga semakin meningkat. Padahal selain meningkatkan risiko infeksi virus corona, rokok juga meningkatkan risiko kemiskinan. Kebijakan pemerintah yang dikeluarkan yaitu menghimbau masyarakat yang merokok untuk berhenti merokok demi mencegah peningkatan angka kematian akibat COVID-19. Kemudian yang terakhir ada masukan dan strategi. Para petani tembakau di sini disarankan agar mereka tetap menanam tembakau di tengah pandemi COVID-19. Hal ini lebih baik dilakukan petani pergi ke ladang agar mereka dapat memutuskan rata-rata penyebaran virus corona daripada mereka harus pergi ke pasar ataupun di tempat keramaian. Selain itu, petani tetap menanam tembakau karena pada lahan tersebut saat memasuki musim kemarau dan hanya cocok ditanami oleh tembakau. Walaupun saat ini pandemi corona, tetapi bagaimanapun juga petani tembakau tetap berkarya untuk membantu ke depan nanti tentang fondasi ekonomi bila mana corona ini berkepanjangan. Mereka berharap pemerintah segera melaksanakan pembatasan impor tembakau agar penyerapan tembakau lokal bisa baik. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai komoditas tembakau. Apabila dari kalian masih ada pertanyaan, silahkan dengarkan pada kolom komentar. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Tetap semangat dan juga jangan lupa untuk share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Out of space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah.